Artinya dia bisa menjadi ruang apa saja, kayak di sini itu kan bisa. Ini kalau kita buang semua, misalnya keluarkan semua kan kita bisa tidur di tempat ini juga. Nah itu kan mudah. Rencana apa sih untuk hiburan di apa namanya di Kebun Hanoman ini gitu? Hiburannya kalau kolam renang ya kolam renang yang seperti apa gitu yang direncanakan Mas Yosi? Membangun warung dan 4 villa yang rencananya nanti ada di sini itu tidak merusak kebunnya. Jadi kita numpang di kebun. Konsepnya bukan villa yang melihat pemandangan kebun, tapi kebun yang di dalamnya kita bisa menikmati gitu. Kebun melalui villa itu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Wah, berbahagia sekali sore hari ini saya kedatangan tamu dari Jogja, seorang seniman, arsitek, sekaligus juga ini ya, Mas, pelaku lingkungan ya. Mas Yosi Fajar. Mas Yosi Fajar. Mas Yosi ini menurut saya seorang renaissance man gitu ya. Apa-apa bisa. Terlebih untuk masalah bangunan, bangunan-bangunan yang diciptakan oleh Mas Yosi ini mempunyai keunikan tersendiri yang memang bahan-bahannya semuanya berasal dari kayu-kayu bekas ya Mas ya. Dia tidak menggunakan kayu-kayu yang baru, tapi menggunakan kayu-kayu bekas dengan bangunan-bangunan yang unik, dengan bentuk yang unik juga gitu. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lebih banyak dengan Mas Yosi, bagaimana sih awal kenapa bisa menciptakan karya monumental seperti ini gitu ya. Lalu juga khusus nanti karena Mas Yosi ini juga salah satu arsitek di Kebun Hanoman, salah satu yang membidani bangunan-bangunan yang ada di Kebun Hanoman ini Mas Yosi juga. Mungkin nanti Mas Yosi bisa bercerita banyak bagaimana awalnya dulu Kebun Hanoman ini bentuknya kayak apa sehingga sekarang menjadi lebih bagus dan sangat asri dengan bangunan-bangunan yang unik juga gitu ya Mas. Itu mungkin pertamanya mungkin kita bisa ceritakan awalnya piye Mas gitu. Kok bisa tertarik dengan arsitek gitu ya, tertarik dengan bangunan, terus terinfluence dari mana sih gaya-gaya bangunan seperti ini gitu, mungkin bisa diceritakan gitu Mas. Kalau saya itu awalnya malah nggak tertarik dengan arsitektur. Oh gitu. Oh malah nggak tertarik tuh. Gitu. Terus Soalnya memang menurut saya sebagai ilmu dia itu mandek. Jadi eksplorasinya sebenarnya, apalagi ilmu arsitektur itu kalau awal-awal saya belajar itu justru sebagai ilmu desain lama-lama. Lalu makin kesini saya juga semakin paham setelah kuliah juga. Ternyata benar bahwa ilmu arsitektur itu ilmu desain bukan. Tapi saya menemukan celah sebenarnya untuk memulai, bukan menyukai tapi menggunakan bahasa arsitektur itu sebagai sebuah bagian dari penerjemahan nilai tentang kebenaran, nilai tentang kebaikan. Nah, itu yang membuat saya melihat celah arsitektur ternyata ada, yaitu saya memahami arsitektur sebagai ilmu membangun, bukan ilmu desain. Nah, karena ilmu membangun itu ada banyak
kemungkinan ya ketika kita melakukan satu proses membangun, metodologinya itu kan banyak kemungkinan, artinya harus bertemu dengan lokasi yang berbagai macam karakter, orang-orang lokal yang berbagai macam karakter dengan tukang-tukang dan sebagainya, dan problem-problem di mana-mana itu pasti ada dengan dilihat dari kacamata membangun itu. Yang membangun itu seperti apa toh Mas? Realnya gitu. Membangun itu sebenarnya ya menciptakan sesuatu yang nggak ada jadi ada kan, atau mendorong sesuatu yang sebenarnya sudah ada menjadi lebih bersemangat, atau menginspirasi, memberi sesuatu yang menuju kesejahteraan gitu ya, kesejahteraan baru ya sebenarnya. Nah cuma kan kalau itu lama-lama cuma menjadi bagian dari prosedural di membangun kesejahteraan itu. Nah kalau menurut saya itu metodologi itu yang metode membangun, cara kita membangun itu yang penting sebenarnya, bukan membangunnya, tapi menemukan cara membangun itu seperti apa. Nah makanya waktu saya misalnya ketemu dengan Kebun Hanoman ini, segera ketika melihat lokasi pertama dan problem masalah lingkungan di sini ya, saya kemudian mencoba untuk menawarkan sesuatu terhadap kebun Hanoman ini dulunya. Gitu. Nah dulu kan waktu saya kan juga cari referensi gitu ya, banyak referensi dari kelihatannya orang yang membuat podcast. Wah ini ada suguhan dulu Mas sebelum kita lanjut. Ada suguhan skip. Ditunggu-tunggu ya bangun saya. Iya, ini wah terima kasih. Iya. Iya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Kopi ini kopi monggo tanpa Mas. gula. Oh, tanpa gula. Ye. Ini kopi asli Tawangmangu Mas. Kalau di di sekitar Tawangmangu itu ada namanya kopi Jenawi ya. Itu asli dari Candi Ceto sana, juga ada banyak perkebunannya Arabica ya. Nah, lanjut yang tadi tuh Mas. Kan saya dari referensi beberapa ya channel-channel YouTube yang tentang Mas Yosi ya. Mas Yosi itu kan tinggalnya kelihatannya di kaki gunung juga ya, di Menoreh ya. Itu juga kalau di rumah sendiri itu apakah juga membangunnya juga sesuai dengan konsep yang tadi Mas Yosi bicarakan gitu? Ya itu maksudnya semua harus dicari metodologinya di tiap tempat tuh beda-beda, meskipun sama-sama di gunung, di kaki gunung atau di lereng pegunungan, sama dengan Karang Pandan di sini, juga dengan Menoreh, tapi itu berbeda-beda juga. Lalu juga tergantung kepemilikannya, misalnya yang mau membangun siapa, lalu juga nanti yang menghuni juga siapa, terus karakter hewan, karakter tanaman itu beda, pola-pola air, hujan, terus juga angin, itu tuh juga berbeda-beda. Tapi pada prinsipnya yang paling penting sebenarnya dalam proses membangun itu adalah bagaimana cara kita membangun, itu dasarnya. Cara membangun yang bagaimana yang mau kita bawa gitu. Apakah itu merusak, apakah memperbaiki, atau justru melindungi, protecting, atau mungkin malah menghancurkan, bisa juga. Nah, ini yang saya sebenarnya bawa ke Kebun Hanoman ini, itu juga salah satunya supaya kita bisa memprotek lingkungan gitu, melindungi lingkungan, juga hewan mungkin, atau mungkin vegetasi ya. Kalau saya lihat vegetasi yang ada di sini juga itu penting dilestarikan gitu. Kalau dari Menoreh sama Karang Pandan bedanya apa Mas? Kira-kira Mas? Nah, dari sisi tadi ekosistem, dari sisi habitat gitu, apa ya Mas yang bedain Mas?
Ketinggiannya beda. Ketinggiannya Lebih beda. tinggi di sini. Kalau di Menoreh itu kan pegunungan. Meskipun ini Gunung Lawu juga di Karangpandan ini kan bagian dari pegunungan Lawu sebenarnya. Gunung Lawu kan puncaknya, maksudnya yang besar. Tapi di punggung-punggungnya kan ada beberapa gunung ya, bukit gitu ya. Bukit Karangpandan, ada bukit yang Kemuning, bukit apalagi. Nah itu yang masing-masing ada semacam terasnya dari puncak Lawu itu sendiri. Nah ini kan jelas ketinggiannya sudah di atas 800-an mdpl. Kalau di Menoreh itu pegunungan yang kecil sebenarnya, tapi dia anomali di Pulau Jawa karena dia justru mengarahnya dari selatan ke utara. Kalau kebanyakan pegunungan di Jawa mau di Sumatera ini kan seturut panjangan pulaunya, jadi kan dari barat ke timur atau timur ke barat. Ini Menoreh ini kan memotong justru tengah pulau Jawa ini dari selatan ke utara. Nah itu karakternya beda juga, tanah karsnya beda. Di Menoreh itu lebih kars, kalau di sini sebenarnya lebih tanah humus ya, lebih banyak humusnya dan mata air juga sebenarnya ada banyak, sumbernya lebih banyak, bentangannya juga lebih ini, sehingga kekuatan angin sebenarnya lebih bisa jadi lebih besar di sini. Tapi di Menoreh karena juga berlenggak-lenggok itu bukitnya itu juga membentuk lorong angin, sehingga itu juga lebih dahsyat kalau musim angin. Nah kalau di sini ya di mana-mana mungkin kena angin ya, pasti serapat apapun kita bikin bangunan itu juga pasti akan kena tampias. Kecuali memang ini bangunan kotak yang mungkin ditembok semua atau gimana ya. Iya. Segera itu kena tampias ya. Jadi ya, semua bangunan di sini beradaptasi sejauh mungkin dengan kondisi alam di, apalagi yang Kebun Hanoman ini kan di lereng bukit persis yang lembah gitu ya, lembah di sawah yang itu tuh menghadap langsung ke arah angin datang. Jadi kalau hujan memang dari timur sana timur kan ya, dari timur tuh pasti besar, timur selatan gitu tuh. Jadi karakternya beda, kalau pertanyaannya beda, vegetasinya juga lebih beda. Di sini lebih tinggi. Kalau di Menoreh itu mungkin di sini sekelas dengan puncaknya, jadi di sana ada puncak Suroloyo atau ya. Kebun Teh. Nah di sini juga sebenarnya hampir mirip. Kabut sudah turun setiap kalau mau hujan seperti ini. Nah itu juga bagaimana beradaptasi dengan kabut ya. Nah ini Mas Yosi kan memilih Menoreh itu ya, itu pasti karena pilihan pribadi dan pengalaman kalau seniman di seniman itu kan ada pengalaman empiris, ada pengalaman artistik gitu ya, itu kan ada pengalamannya gitu. Pas waktu memilih di sana itu perjalanan kami, nah akhirnya ketemu dengan Menoreh. Memang kami maksudnya bukan melihat secara romantik keindahan, justru karena kami melihat persoalannya. Persoalan kota Jogja yang berubah dahsyat gitu ya. Dan bagaimana bandara didirikan di Kulon Progo, bagaimana sumber air Jogja ini juga tergantung sebenarnya dengan perbukitan Menoreh. Dengan adanya selokan Mataram itu sebenarnya kan menghubungkan justru air yang sebenarnya kekurangan di kota Jogja ini dipasok justru dari barat ke timur. Kalau Merapi ini kan Jogja itu gunungnya Merapi ya, Merapi sih. Itu tidak secara cepat ya, jadi hujan yang jatuh di atas Merapi itu secara cepat dibuang ke laut dengan adanya 3 sungai besar membelah kota gitu. Jadi air itu tidak banyak yang berhenti, tapi cepat ke laut gitu. Nah beda dengan yang di punggung yang lain, misalnya Boyolali, Klaten, Muntilan, Magelang itu agak panjang mereka mengalir ke lautnya. Kalau Jogja itu cepat gitu, hilang. Jadi hujan di Merapi
turun dah. Udah langsung hilang ya. Oh iya. Nah, iya. Belanda sebenarnya sangat jeli melihat problem air di kota Jogja Oh itu. gitu. Sehingga dia membuat Van der Wijk ini, selokan Mataram, yang justru membelah dari Kaliprogo ya. dari barat ke Barat timur timur, iya. gitu. Jadi dia satu menangkap air yang dari utara Gunung Merapi, yang dua dia menghubungkan mata air di Progo yang justru sebagian besar dipasok dari Menoreh, gunungan sepanjang dia lewati itu ke timur. Dengan begitu sebenarnya Jogja itu sepanjang tahun jadi tercukupi airnya dengan pengairan selokan Mataram itu. Meskipun sekarang sudah berubah jadi bangunan semua, tapi sawah itu sebenarnya sepanjang tahun Jogja itu nggak kering dengan adanya selokan. Di selatan selokan Mataram itu kan sebenarnya daerah pertanian gitu. Nah, itu yang menarik sebenarnya. Nah, kami sebenarnya melihat pusat sumber air yang sekarang juga dipakai untuk mengairi Kota Baru, The New Yogyakarta ini. The New Yogyakarta ya yang sekarang ya. Yang ini kan sebuah kota baru Iya. yang didesain untuk pengembangan kota yang baru yang secara cepat bisa. Kalau kita merancang kota Jogja ini menumbuhkannya kan susah ya. Maksudnya sudah secara infrastruktur atau struktur kota itu udah rumit. Tapi kalau kita bikin kota baru di luar kota Jogja yang lama, struktur kota Jogja ini dibikin bandara, maka otomatis kota Jogja yang baru ini akan terbangun di sekitar bandara. Kita lihat kan sudah terjadi ya, maksudnya universitas, rumah sakit, hotel, semua udah ke sana. Nanti perumahan-perumahan juga akan mengelilingi. Nah, pasokan airnya dari mana? Kan udah ribut misalnya soal pasokan dari air Pekalongan, Jawa Tengah, Kebumen, termasuk Purworejo, termasuk dari Menoreh. Nah, itu termasuk dari Kaliprogo. Nah, kami melihat itu ada banyak persoalan di Jogja Barat, khususnya perbukitan Menoreh. Perbukitan Menoreh ini kan daerah penyangga sebenarnya, yang harusnya dijaga gitu. Nah, kita memilih berumah di sana itu memang ikut menjadi bagian dari persoalan, dinamika persoalan yang terjadi. Yang kedua ya kita sebisa mungkin menjaga, gitu, memperkenalkan cara membangun yang berbeda gitu dari mainstream gitu kan. Jadi termasuk kita mulai membangun tanpa memotong pohon, tanpa cut and fill tanah, tanpa apapun lah, maksudnya itu sebenarnya bisa indah, bisa juga itu menyelesaikan problem apapun gitu. Nah, itu banyak cara, apalagi teknologi ya sekarang ini dan infrastruktur yang sudah mewadai sebenarnya, itu bisa gitu membangun dengan cara yang tidak mainstream gitu, tidak pada umumnya nalar pengembang gitu. Nah, termasuk di Kebun Hanoman ini sebenarnya proses membangunnya ya cara membangunnya seperti itu, nggak ada cut and fill tanah di kita memberi aksen ya, memberi perkuatan pada yang lemah dan memperkuat yang sudah kuat. Wah, ini menarik nih. Membangun itu tidak hanya membangun rumah fisiknya saja, tapi juga membangun lingkungannya, terus memproteksi lingkungannya gitu ya. Dan menjadi satu mungkin ya itu membangun, tidak hanya membangun rumah tapi membangun orang yang tinggal juga ya. Iya pasti ya. Ya, nanti pasti akan terinspirasi di situ ya. Nah, kira-kira kalau misalkan sekarang kan bangunan ya Mas, kalau di dalam bangunannya itu kira-kira kalau orang bangun rumah itu kan pasti ada kamar, ada ada kamar, ada ruang keluarga, ada ruang tamu gitu ya. Apakah juga sama gitu kalau di
karyanya Mas Yosi ini? Sama juga atau mungkin ada wah nggak usah butuh sekarang ruang tamu, orang sekarang udah nggak banyak yang bertamu gitu, misal semua langsung living room aja, langsung di ruang keluarga aja, langsung di atau mungkin langsung dapur aja, dapur itu lebih karena di situ interaksinya lebih banyak gitu. Mungkin kalau neng jero kayak apa? Enggak, sebenarnya Kak, fungsi-fungsi ruang atau kalau dalam ilmu arsitektur itu organisasi ruang, itu kan penamaan dari luar, itu kan penamaan dari kita, maksudnya dari orang melihat penggunaan ruang di dalam sebuah rumah, lalu kita namai, oh itu dapur, oh itu ruang tamu, oh itu tempat tidurnya di situ. Tapi kan praktiknya sebenarnya penamaan ini, fungsi-fungsi ini atau organisasi ini kan buyar, nggak sepenuh-penuhnya terjadi. Jadi orang bisa tidur di dapur, orang bisa ngapain mana-mana, bisa bertamu di mana-mana. Itu kan jadi tidak rigid. Itu kita bikin memang fungsi ruang itu sebenarnya untuk menamai saja. Tapi sesungguhnya setiap ruang itu fleksibel. Jadi bisa berkembang sesuai kebutuhan pada saat ruang itu digunakan untuk apapun pentingannya. Nah, ruang yang baik itu sebenarnya dia fleksibilitasnya tinggi menurut saya. Fleksibilitas tinggi ya. Itu artinya fungsi. Artinya dia bisa menjadi ruang apa saja. Kayak di sini itu kan bisa, ini kalau kita buang semua, misalnya keluarkan semua kan kita bisa tidur di tempat ini juga. Nah, itu kan mudah. Jadi fleksibilitas tuh tinggi, itu kita bisa bikin ruangan ini jadi kantor, tapi juga kadang bisa kita tidur di sini, tempat tidur juga digelar gampang. Fleksibilitas yang tinggi ini itu kan tidak masif ya, maksudnya dinding itu dia diciptakan di luar kemasifan, jadi dinding juga fleksibel. Nah, pengaturan juga bisa gampang diubah. Kayak ini kasih sekat, ini enggak, atau sekatnya gampang dihilangin. Nah, itu tuh juga pencahayaan itu juga antara dalam dan luar itu kan kadang-kadang blur. Ini mana yang dalam, mana yang luar ya? Mana yang atas, mana yang bawah? Atau kan kita kayak gitu tuh. Jadi ini kok rasanya kita di luar sih. Nah, itu blur itu, batas-batas yang fleksibel ini yang sebenarnya menjadikan sebuah ruang itu hidup, sehingga semua orang, siapapun juga dari berbagai kalangan itu bisa memasukinya tanpa rasa takut kan. Kalau misalnya orang sudah masuk ini sangat, nah itu memang dibikin seleksi ya. Memang ruang itu biasanya kalau di dalam kacamata modern itu memang untuk menyeleksi orang. Nah, justru kalau di sini misalnya Kebun Hanoman itu justru mempersilahkan semua orang itu bisa datang dari berbagai kalangan, bisa nongkrong di mana saja, di setiap sudut, di setiap tempat, setiap ruang gitu. Kecuali memang nggak boleh ke kantor dulu kan, karena itu dipakai. Kan ini udah ditulis. Tapi maksudnya semua area yang ada di Kebun Hanoman ini kan bisa orang itu menikmati detailnya. Detail itu kan bicara nanti meskipun misalnya di kolong atau di samping, di tritisan, di bawah tritisan, ada juga yang di luar yang terbuka, di pendopo yang pasti tampias kena angin karena memang situasinya seperti ini. Tapi kan ada kerenya. Ada kerenya. Baru Mas. Itu sudah memang rancangannya seperti itu, harus ada kre karena kalau kita tanami semua, orang ketutup view-nya, itu kan serba susah orang kota itu. Maunya view tapi nggak mau kena tampias gitu. Nah, itu bisa. Makanya jalan satu-satunya ya ada kre atau surtin itu.
Nah Mas, Nah. monggo diunjuk sih Mas. Nggih, Silakan nggih. sambil diunjuk kopinya ini minuman Rosella dari kebun Hanoman dan ini juga kopi dari Tawangmangu. Di Tawangmangu ini juga banyak kopi sebenarnya Mas. Cuma ya petaninya lebih banyak di daerah Kemuning. Itu di Jenawi itu banyak petani. Kalau di Tawangmangu enggak. Jadi kopi ini sudah ada di warung Hanoman ya? Udah ada. Udah ada. Pripun rasanya Mas? Sip ya. Yang penting jangan kopi yang kopi kopi mainstream ya. Oke. Nah Mas, dulu terinspirasi dari siapa sih gitu ya? Influence-nya itu gimana tuh Mas? ya itu sebenarnya kontekstual ya. Kontekstual, ya. Kalau saya sendiri backgroundnya belajar selain arsitektur juga belajar antropologi, Oke, iya. kajian budaya itu resminya. Tapi itu kan sebenarnya kalah awune. Kalah awune, awu itu apa? ya. Maksudnya nggak akan berguna ketika kita nggak ada di lapangan. Nah, Iya. belajar tentang tanaman, kebun, lanskap itu ya harus kita menyentuh tanah, Iya. menyentuh pohonnya, bukan menyentuh hewannya. Oh. Nah itu yang justru di dunia virtual itu kan enggak. Ya. Kalau anak-anak sekarang pun sering makan pisang goreng misalnya, tapi nggak tahu pohon pisang. Iya, bener. Saya Bener. di SMP itu sampai ngelus dodo. Kenapa Mas? Ya itu maksudnya pisang goreng tahu, tapi pohon pisang itu ternyata baru tahu itu seumur SMP itu berarti umur 14 tahun atau 12 tahun berarti udah ini pohon pisang toh. Jadi itu mereka nggak ngerti. Nah maksud saya seperti itu sebenarnya, belajarnya dari kenyataan. Kalau orang apa pengaruh background pemikiran menemukan konsep Ugahari ini, saya banyak dari berbagai macam interdisiplin ya, maksudnya tidak fokus ke satu bidang aja, tapi juga yang paling penting adalah mendalami lapangan. Lapangan itu kan relasi sosial, kebudayaan orang-orang, kebiasaan maksudnya, terus nilai-nilai yang dipegang. Makanya kan misalnya kalau tukang itu saya menyesuaikan aja tukangnya seperti apa, itu yang kita dorong supaya dia mampu, bukan terus mengadakan tukang yang ahli ke satu tempat gitu. Makanya kalau tukang-tukang di apa namanya yang bersama saya juga sebenarnya sangat biasa ya dari skill, cuma yang penting itu proses belajarnya. Terungkap itu ya konsep Ugahari itu ya. Secara referensi kan saya juga lihat, Mas siapa? Yosi ini tentang Ugahari. Ugahari apa Mas? Itu satu konsep yang mewadai cara membangun, cara membangun yang kami praktekkan. Jadi ada nilai-nilai yang kita pegang, yaitu nilai-nilai Ugahari. Nah, nilai-nilai Ugahari itu apa? Banyak praktiknya. Dalam praktik misalnya cara kita melihat site atau lahan, itu tidak mengambil tapi memberi. Cara kita melihat material, itu bahwa semua materi itu sebenarnya punya daya sendiri. Tidak apa namanya, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Cara kita melihat relasi sosial, itu kan bagaimana menyeimbangkan relasi sosial yang tidak imbang gitu kan. Mungkin jadi dengan cara kita membangun ala Ugahari ini, kita bisa melihat, menerapkan, juga merancang itu supaya apa namanya, kerja pembangunan itu saling menyesuaikan gitu, tidak lebih tidak kurang. Jadi Ugahari artinya juga pas kan, tidak lebih dan tidak kurang, sebagai satu proses pas yang tidak mati. Maksudnya pas bukan kata benda tetapi kata kerja. Karena pas itu kan selalu berubah. Aktor-aktornya ruang-ruangnya itu juga akan selalu berubah ketika dia
digunakan, diciptakan, difungsikan kayak gitu. Nah itu Ugahari ini membuat sebuah sistem, bukan sistem sebenarnya, tapi lebih pada nilai yang dipegang oleh masing-masing pihak, supaya itu ketika ada perubahan itu tetap ada hal yang dipegang gitu. Oke. Jadi ya itu tadi pegangnya tidak lebih dan tidak kurang supaya imbang. Jadi sebaiknya tidak ada yang mendominasi, tidak ada pusat dan tidak ada pinggiran. Jadi kita membuat dapur ya itu semulia seperti ruang tamu atau ruang tidur gitu. Atau tangga itu juga didetailkan seperti itu gitu. Jadi ya mengikuti semua. Jadi nggak ada yang dikorbankan gitu. Nah itu kan penataannya kan berarti kalau dengan konsep Ugahari itu tetap sesuai fleksibilitas tadi ya. Ya. Kita melihat semua unsur itu menarik gitu ya. Jadi kayak misalnya di Kebun Hanoman ini juga misalnya akses gitu. Ya kalau mau ke sini dengan medan yang berbukit-bukit itu tidak mungkin kita menciptakan lapangan parkir yang luas kecuali dengan menguruk dan itu akan mengorbankan banyak hal gitu. Nanti ada aliran air yang mati, tanaman yang dibuang. Nah, ya kalau mau ke sini memang harus menyesuaikan parkir yang kecil. Maksudnya ya bukan kecil ya, kita yang maksimal yang bisa kita bikin sesuai kapasitas itu. Kalau nanti berlebih ya mungkin akan diturunkan di mana atau naik angkutan yang lain dan ditinggal dulu atau nanti memilih di tempat parkir yang lain. Iya. Ini menarik nih Mas. Konsep yang maksimal ya, maksudnya tidak massal. Iya. Jadi ini kan menarik ya, konsep Ugahari diaplikasikan di Hanoman juga gitu ya. Nah, pada waktu pertama gitu kan Mas, Hanoman ada gitu kan ya, itu kan katanya dulu saya juga nggak tahu ya, saya dapat cerita gitu kan itu perengan ya, tanahnya miring, pereng, terus ini gimana waktu itu Mas, ada rancangan kayak apa itu pertama itu? Ya kalau dulunya saya melihat Hanoman waktu pertama diajak itu kan ini area kebun yang sangat dingin, maksudnya berair gitu. Jadi itu kesan pertama. Banyak lumut di mana-mana, banyak pohon paku khas pegunungan Jawa yang tumbuh. Tapi 2 tahun kemudian atau berapa tahun kemudian ketika kesini lagi itu banyak pohon yang hilang. Ditebang atau ditebang gitu. Orang sini juga ditebang. Jadi itu banyak yang hilang dan itu langsung cuacanya panas juga. Selain lingkungan di sini juga berubah ya, vegetasinya juga seragam. Misalnya jati semua orang menanam padahal di pegunungan tinggi. Terus jati Belanda juga banyak. Nggak boleh padahal itu Mas. Bukan soal nggak boleh, tapi itu kan diversity-nya, keberagamannya kan hilang. Padahal keberagaman itu adalah ketahanan. Kesehatan kita ini kan tergantung keberagaman. Kalau kita seragam itu nggak sehat. Iya, benar. Maksudnya ketika seragam itu pasti nggak sehat. Nah itu menciptakan ketidaksehatan lingkungan, ketidakseimbangan itu. Makanya waktu ada perubahan besar secara makro maupun mikro di Kebun Hanoman ini, waktu itu ide yang muncul adalah ya ditanami lagi. Makanya jadi kebun kan. Kebun ya. Makanya ini Kebun Hanoman ini namanya sebenarnya bukan warung atau villa atau tapi tetap kebun. Jadi kebun itu base-nya. Kita kembalikan tanah ini menjadi kebun lagi gitu. Yang tadinya sangat berair jadi kering ya. Sekarang kan kita pusing kalau musim kemarau kemarin kan airnya habis. Padahal waktu saya datang ke sini itu banyak saluran air loh di sini. Maksudnya itu mata basah air ya,
Bukan, jadi karena vegetasinya lebat, itu Ya. air bawah itu basah. Basah di Oh. musim kemarau pun tetap menyimpan air gitu. Jadi kesan itu hilang gitu. Makanya wah ini harus dikembalikan jadi kebun ini. Maka muncul kata kebun literasi itu sebelum kebun Hanoman itu, karena basicnya adalah keberagaman. Nah, makanya saya merekomendasikan untuk banyak menanam tanaman yang dulu ada di sini juga kemudian hilang gitu. Maka durian pun misalnya bukan durian kalau Lokal. bisa durian lokal Iya. itu harus, karena akarnya kan sudah teruji Iya. untuk memprotek tanah longsor dan sebagainya atau menyimpan air. Kalau durian-durian montong apa itu kan sebenarnya ketergantungan pupuknya sangat tinggi dan Iya. akarnya nggak bisa menjalar, jadi dia menggumpal aja sekitar pupuk itu, jadi dia tergantung air dan itu malah justru menghabiskan air. Nah itu satu contoh, makanya ini ada jenitri, aren, kopi, ficus sebagai pemprotek, karena di bawah kebun Hanoman ini kan ada 4 mata air yang Ya. besar Benar, ya. dan itu sebenarnya ke semacam spirit ya, saya memilih ini dijadikan kebun dulu, pokoknya kebun dulu, tanami. Ya, Nah ya. habis itu mau dibikin apa, nah supaya ada income kan ada warung, villa, Ya. tapi itu juga bagaimana membangun warung dan 4 villa yang rencananya nanti ada di sini itu tidak merusak kebunnya. Jadi kita numpang di kebun. Konsepnya bukan villa yang melihat pemandangan kebun, tapi kebun yang di dalamnya kita bisa menikmati gitu. Kebun melalui villa itu. Oh. Jadi bukan villanya itu menumpang gitu. Jadi bukan kebunnya yang jadi objek gitu. Tapi villa ini yang menumpang. Makanya kan rancangannya kan sangat memperhatikan situasinya. Jadi bagaimana itu dipecah supaya air tetap bisa meresap ke tanah. Pakai model pondasi-pondasi titik yang pakai bis-bis beton, lalu itu bisa diangkat. Selain juga sumber daya kontur tanah yang miring sangat miring itu kan membuat susah ya untuk ngangkat gitu. Lalu juga kayu sebagai struktur utama, genteng di tengah. Nah itu kan juga menambah bukan menambah tapi menjadi bagian dari kebun. Konsep pekarangan. Jadi kebun Hanoman ini sebenarnya mengembalikan konsep pekarangan. Kita hidup di dalam sebuah pekarangan yang luas. Nah kalau Mas, ini kan tadi kan kita membangun kebunnya dulu ya, Mas Yosi membangun kebunnya dulu ya. Jadi tanaman yang udah tumbuh itu nanti bangunannya menyesuaikan dari tanaman yang tumbuh waktu dibangun itu dulu pertama ya? Iya. Kan di bangunan-bangunan didirikan di tempat-tempat di mana tanaman itu memang nggak produktif, maksudnya nggak bisa tumbuh, dan nggak di titik-titik yang itu memang ya tanaman, maksudnya nggak ada tanamannya gitu. Dipilih di titik-titik nggak ada tanaman. Oh begitu ya. Jadi villa-villa yang di kebun Hanoman ini memang lokasinya, villanya itu memang lokasi yang memang tidak bisa numbuh untuk tanaman ya. Maksudnya untuk tanaman agak susah. Dan memang tanaman nggak ada di situ, sehingga kita nggak menebangnya. Oh iya. Dan itu jalan juga dibikin menyesuaikan tanaman-tanaman yang ada gitu. Jadi nggak masif kan. Jadi kalau orang berkunjung ini atau orang yang kesini itu tentu saja akan menyesuaikan situasinya. Jadi nggak bisa meluncur saja sampai di kamar, harus melalui lika-liku dan itu sedikit ada perjuangannya. Sehingga dengan begitu kebun itu dialami bukan dilihat. Tidak sekedar dilihat tapi dialami. Jadi kan orang melalui kebun gitu kan. Jadi itu yang lebih penting sebenarnya. Dengan mengalami kebun itu kan kita jadi paham lingkungan itu seperti apa. Ya karena kan memang waktu dulu saya pertama masuk ke kebun Hanoman ini kan saya pikir bangunannya itu juga memang berkaitan dengan
bentuk kontur dan bentuk apa jenis habitat tanamannya juga ya. Ya, ya itu memang tanaman-tanaman yang saya sarankan ditanam di sini ini memang satu dia lokal, jadi tanaman Jawa yang lokal yang hampir gak ada lagi. Jadi literasinya, jadi kita bisa belajar bagaimana lanskap itu menyusun, lanskap vegetasi itu sebenarnya menyusun jalannya air, bagaimana dia di misalnya genitri itu kan dia sangat baik untuk memprotek ya, supaya air itu nggak langsung turun gitu, tapi dia protek. Lalu aren itu juga lalu ficus tuh untuk memprotek mata air, jadi dia memurnikan sebenarnya. Lalu ada bambu deretan, makanya pohon bambu itu nggak boleh ditebang karena dia bagaimanapun juga jadi barrier, benteng air itu supaya nggak langsung menggerus tanah tapi tersangkut gitu. Nah itu yang lalu dimurnikan ficusnya, itu ada gondang di bawah, ada bulu. Nah itu masuk keluarga ficus. Ada pohon ringin wale itu ficus kursi. Jadi itu tanaman-tanaman yang ramah terhadap tanah dan dia memang sesuai dengan kondisi lereng gitu yang terjal. Nah itu kan kebun-kebun di sini juga buah-buahan, manggis, durian itu lokal kan, durian sudah ada. Kopi itu kan juga tanaman yang bagus ya, maksudnya untuk tanah. Dan itu kan kita nanamnya agak raw, jadi diselang-seling supaya keragaman itu menyerupai hutan. Jadi hutan itu sebenarnya kan seperti itu. Ketika keragaman itu nggak mudah penyakit itu hama atau gulma itu tumbuh gitu. Jadi penyakit tidak mudah datang karena bingung kan. Mau makan ini kok enak semua, nah jadi bingung. Benar. Makan iki enak gitu ya. Jadi nggak satu yang diserang. Kalau yang sayangnya kan lingkungan di sekitar kebun Hanoman ini udah mulai seragam, kayak pohon jati ini kan, kebun jati ini kan sebenarnya sangat membuat tanah itu tandus. Apalagi jati yang ditanam bukan jati alam tapi jati emas ya, itu bikinan lab. Jadi tapi untungnya di bawah masih vegetasinya menurut saya masih oke dengan pohon bambu. Nggak tahu nanti pemilik tanah kalau menggantinya itu akan berbahaya untuk mata air sebenarnya. Mata air yang beli yang sebelah kiri wetok itu kan yang di bawah itu kan di bawah pohon ficus bulu itu pohon bulu yang itu usianya udah ratusan tahun mungkin. Nah itu harus diprotek, jangan sampai mati kalau atasnya. Makanya kebun Hanoman ini memang salah satunya adalah kebun yang konservasi. Jadi kebun konservasi itu ya vilanya numpang, makanya kita nggak bikin kolam renang. Saya misalnya banyak orang bule atau orang ini kolam renang itu justru di area-area ini sangat tidak peduli lingkungan. Jadi kita bertahan seperti ini. Konsep ini menurut saya itu penting, justru nanti akan ada pasarnya sendiri. Itu pasarnya itu pasti akan terbentuk. Lama-lama juga ke depan, apalagi dengan perdagangan karbon dan sebagainya. Ini kalau dikonversi ke menghasilkan berapa karbon kan ini juga akan banyak. Ini Mas tadi yang Mas Yosi bilang kalau penginapan itu kan biasanya atau villa itu hiburannya kan kolam renang ya. Nah mungkin Mas Yosi punya perencanaan apa sih untuk hiburan di kebun Hanoman ini gitu? Hiburannya kalau kolam renang ya seperti apa gitu yang direncanakan Mas Yosi? Ya saya kira justru pariwisata atau katakanlah leisure business leisure time ini membuang waktu ini kan ke depan itu justru mengarah ke seberapa jauh sebenarnya seperti prinsip Ugari ya. Seberapa besar kita justru memberi bukan mengambil dari alam. Semakin banyak kita memberi pada alam,
pada lingkungan, itu sebenarnya nilainya semakin tinggi. Jadi konversi harganya itu justru semakin tinggi gitu. Dalam situasi kebun Hanoman yang berlereng terjal, di perbukitan dan di bawahnya ada mata air, itu kan justru kita menjaga air itu supaya tidak terbuang gitu. Jadi ada siklus ya penggunaan air ini kan, rencana juga seluruh limbah nanti akan menjadi air yang dibalikkan lagi ke kebun. Jadi limbah dari warung, limbah dari villa itu nanti juga akan dibalikkan lagi ke kebun setelah ditreatment tentu saja. Dari juga penggunaan bahan-bahan yang ada di sini sebaiknya memang penggunaan yang bahan-bahan alami, jadi sehingga tidak mencemari lingkungan. Selain plastik juga dikurangi. Itu saya kira nilai pariwisata ke depan itu tuh seperti itu. Seberapa banyak kita memberi. Kalau orang datang ke sini ya harus menanam pohon misalnya. Gitu. Atau orang ini juga dikondisikan supaya paham juga bahwa mau menginap itu tidak justru menggunakan sumber daya yang sebenarnya kan penduduk musim kemarau di sini juga kekurangan sebenarnya. Hitungan matematis maupun biologis itu kita sebenarnya yang di penduduk Karangpandan ini kekurangan air setiap orang. Tapi kalau kita gunakan untuk kolam renang sebenarnya kita kan merebut jatah penduduk yang sudah tinggal di sini gitu. Nah, makanya kolam renang bisa dibuat dari alam gitu ya. Jadi kalau rencana ini kita bikin kolam renang memang dari mata air yang tumpahan dari mata air yang di bawah itu kemudian ditampung dalam kolam. Sebenarnya konsepnya bukan kolam renang, tapi kolam alam yang bisa untuk berenang gitu. Berenang dan berendam. Jadi bukan kolam renang yang banyak kaporit itu bukan, tapi ini kolam alam yang memang di-set untuk makhluk hidup lain bisa hidup berdampingan. Misalnya ikan bisa hidup, tanaman-tanaman tertentu yang ada fungsinya juga menjernihkan kolam itu, memfilter air, terus mensterilisasi gitu ya. Jadi memurnikan. Kalau kan ciri-ciri mata air itu murni kan ada beberapa tandanya, makhluk hidup bisa hidup di situ gitu. Misalnya ikan dewa ini kan ikan jenis tawes, jenis bader gitu, yang dia memang memerlukan pH tertentu untuk bisa bertelur gitu. Ketika itu ikan itu masih hidup, kayak mata air di bawah itu kan di Belik Lanang yang persis di bawah kebun Hanoman itu masih ada ikan. Itu ikan dewa. Jadi itu memang nggak boleh dimakan karena dia sebagai simbol pH air itu masih layak digunakan. Bahkan kalau pH-nya cukup tinggi, ini kan pH airnya menurut pengukuran itu cukup tinggi ya. Jadi baik bahkan untuk pengobatan. Minum air itu ya seperti air Zam-Zam. Itu kan pH-nya juga tinggi ya. Itu baru. Nah, itu kayak air di Sendang Sono misalnya. Itu kan pH-nya tinggi. Nah, kita harus menjaga kalau ikan itu masih hidup, artinya pH di situ itu juga akan terjaga gitu. Sehingga air itu akan sangat layak dikonsumsi oleh semua orang, bahkan semua hewan gitu ya. Jadi kalau air selama ikan yang di bawah itu masih hidup, jadi itu nggak boleh diambil memang. Meskipun ada mitosnya yang ngambil itu akan kena bencana, itu memang bagus. Artinya itu memang harus dijaga seperti itu. Nah, kaitannya dengan kolam renang seperti itu. Jadi kalau kita bikin kolam renang seperti pada umumnya, konsep kolam renang itu sebenarnya merebut hak orang. Jadi itu sebenarnya nggak baik. Jadi kalau di sini itu justru kita menyatu dengan alam, bukan menobjekkan alam gitu. Sebaiknya memang nanti pasarnya akan terbentuk. Hanoman bahwa yang kesini itu memang orang-orang yang dengan sukarela dan senang hatinya untuk menikmati alam, hidup bersama alam. Nah, itu yang
menurut saya justru pariwisata ke depan seperti itu. Dan itu harganya memang akan tinggi karena untuk mengelola ini tidak mudah ya. Jadi mentreatment air supaya jadi murni lagi, bisa dikonsumsi lagi, bisa untuk kebun dan sebagainya, itu tidak mudah. Itu memerlukan banyak orang untuk bekerja di area itu. Nah, kolam renang menurut saya itu bukan bagian dari konsepsi Hanoman, tetapi Hanoman justru menurut saya memperkenalkan konsep kolam alam, yang di situ nantinya akan bisa dipakai untuk berenang. Tapi tentu saja nggak massal ya. Iya, nggak massal. Nggak seperti kolam renang. Langsung rombongan gitu ya Mas. Iya. Tapi kolam yang bisa dipakai untuk berenang tanpa kita takut kena penyakit kulit, punya ini gitu tuh. Jadi itu alamiah nanti. Tuh kan kita akan tata itu konteks bebatuannya, pasirnya, tanahnya, vegetasinya. Itu akan justru menjadi pengalaman tersendiri yang itu nggak akan ditemukan di tempat lain. Wah, menarik ini ya, keren banget ya Mas. Aku lagi kepikiran ternyata iya ya, berapa banyak orang yang bangun ekosistem rusak, ini lingkungan rusak itu ya. Nah nanti ke depannya Mas, kan Mas Yosi yang merancang semua ya untuk pembuatan ekosistemnya, pembuatan arsiteknya dan landscape-nya gitu. Untuk kedepannya seperti apa sih Mas kebun Hanoman ini nanti Mas di dalam rancangan Mas Yosi? Ya kalau dari tim menurut saya sih lebih bagus kalau kita mengikuti pertumbuhan dan perkembangan kebun Hanoman ini sendiri gitu. Jadi sementara ini kan ada 2 villa yang beroperasi, yang itu di posisi jadi tidak mengganggu perkebunannya. Jadi kebun itu nomor 1, kebun dan sawah ini tetap jadi nomor 1 ya. Yang kedua tidak boleh mengganggu air gitu kan. Prinsip-prinsip itu harus dipegang. Air ini harus. Yang ketiga nggak boleh mengganggu binatang yang sudah ada di sini kan. Misalnya ada tupai, ada burung, ada ular bahkan gitu. Jadi ekosistemnya itu biar hadir juga. Nah juga tanaman-tanaman diperkaya, di diversifikasinya itu keberagamannya justru selalu ditambah, sehingga itu akan muncul kejutan-kejutan baru di sini. Nah kalau ke depan menurut saya justru konsep kebun ini basicnya, yang kebun literasi ini memang dari kebun kita belajar gitu ya. Ini yang basicnya. Jadi kalau semakin menghutan kebunnya, semakin tumbuh, semakin menghasilkan. Nanti kan kita sudah menghasilkan banyak macam ya, dari mulai sayur, buah-buahan. Mungkin nanti kalau di sawah sudah ditanam lagi padi-padi organik yang sudah hampir punah, itu kan nanti kita bisa justru sajikan juga sebagai menu di sini. Nah itu menjadi bagian dari lingkaran ekosistem kebun Hanoman. Jadi termasuk kolam rendam itu bukan sekedar kolam yang dipakai untuk berenang tujuan nomor satunya, tetapi dia memprotek supaya air tidak cepat masuk ke dalam tanah. Nah dengan begitu kan efek sampingnya bisa dipakai berenang gitu kan, nggak masalah. Iya kan, nah, kembali ke tanah lagi ya. Ya itu sebelum masuk ke tanah ini kan dimanfaatkan untuk kegiatan. Bukan, tetapi uap air. Jadi melembabkan lingkungan. Melembaban lingkungan ini kan bagus sekali untuk vegetasi. Beberapa vegetasi yang ada di bawah, yang paling bawah dari kebun Hanoman ini kan perlu ya. Nah itu yang nanti juga dipompa lagi ke atas dengan pompa hidrolik yang tanpa listrik. Jadi nanti uji coba juga mungkin akan ada pompa hidrolik memompa ke atas sehingga bisa digunakan penduduk juga ketika musim kemarau. Lalu efeknya juga untuk kita menyimpan air di musim kemarau kan, di tandon-tandon air, sehingga itu nanti kembalikan lagi ke bawah, terus dibawa lagi ke atas, balikan lagi ke bawah, kan itu jadi siklus. Nah makanya villa
kebun Hanoman itu nggak boleh banyak sebenarnya, tapi Oh eksklusif. begitu, gitu. eksklusif ya. Oh begitu ya. Kedepannya kalau kebun ini jadi, Ya. misalnya semua tanaman yang kita pelihara sekarang ini berbuah, berbunga, ini juga akan itu jadi satu proses yang menarik. Di maksimal menurut saya villanya itu cuma 4 atau 6 lah. 6 itu udah maksimal. 6 itu ya. nggak boleh lebih, dan itu udah masing-masing nanti ada jarak, nggak ngumpul begitu. Iya. Jadi masing-masing juga punya karakter supaya villa Bayu nanti ada naga kayu yang baru ini yang sedang dibikin ini ada villa naga kayu. Villa Naga Kayu. Oh, oke, ya Karena ya. pas dibikin sekarang tapi itu menarik ya, meliuk-liuk ya. Meliuk-liuk, ya. Terus nanti ada villa lagi, nggak tahu nanti jadinya seperti apa yang Oh, gitu, di sebelah ya. kiri. Nanti yang di tengah sawah, di dekat sawah Ya. juga ada. Di bawah ya. Di bawah itu ada 2. Oh ada 2 Nah lagi. itu juga sekarang perluasan, ada area ruang pertemuan ini sedang kita bikin. Seperti ya, yang penting sini foto-foto. Iya, bagus. bener foto-foto. Padahal yang semakin alamiah itu sebenarnya semakin bagus untuk difoto. Tapi kan orang gatel untuk ngasih sesuatu tanda yang wah, sebagai tanda background tulisan Iya. apa Iya, karang bener-bener. pandan. Iya, ya Hollywood gitu. Nah itu kan sebenarnya justru merusak. Nah kebun Hanoman ini yakin saja, maksudnya ke depan ketika basic kebun ini hidup, sebenarnya dia akan bisa memberi macam-macam banyak hal pada orang yang datang. Tidak hanya ekonomi untuk pengelolanya, tapi juga inspirasi baru terhadap alam gitu, cara pandang. Nah itu yang sebenarnya kalau menurut saya itu secara alamiah akan terjadi ketika kita tetap memegang kebun sebagai dasarnya ya, kebun Hanoman. Jangan lupakan itu, pokoknya kebun dulu, jadi baru bangunannya, baru villanya ya, baru manusianya disuruh beradaptasi dengan kebunnya ya. Kebunnya. Nah, itu yang penting. Jadi siklus air, siklus angin itu yang kita bikin. Oke. Supaya dia menjadi bagian dari kebun Hanoman ini. Oke. Baik. Terima kasih Mas Yosi, sangat membukakan pemikiran saya tentang rumah, ruang,